Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Maksima Alfarizi dari kelompok 5 akan memaparkan materi bab 6 yaitu seleksi dan penempatan karyawan. Berikut adalah anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Aiman Maksima Alfarizi dengan NPM akhir 013, ada Dewa Osa Putra Irawan, Alif Doste Muhammad, dan Fayaz Faizul Haq. Seleksi dan penempatan karyawan. Setiap organisasi yang bertujuan untuk bersaing melalui manusia harus sangat berhati-hati dengan cara memilih para anggota organisasi, terutama pada jajaran manajerial. Keputusan-keputusan tersebut memiliki dampak yang penting terhadap kemampuan setiap organisasi untuk bersaing dan setiap kehidupan pekerjaan dari pelamar. Keputusan tersebut terlalu penting untuk diserahkan kepada kemauan para individu yang tidak terlatih. Standar-standar metode seleksi. Ada proses di mana perusahaan memutuskan orang yang akan atau tidak diizinkan masuk ke organisasi. Terdapat 5 standar umum yang harus dipenuhi, yaitu keandalan, keabsahan, generalisasi, pemanfaatan, dan legalitas. Pertama, keandalan atau reliability sebagai tingkat ukuran yang bebas dari kesalahan acak. Contohnya kita mungkin tertarik pada karakteristik fisik para pelamar seperti kekuatan atau daya tahan, kemampuan kognitif seperti kemampuan matematika atau penalaran, keabsahan atau validity, sejauh apa ukuran kinerja mengukur seluruh aspek yang penting dan hanya aspek yang penting, yaitu aspek kinerja. Salah satu cara menetapkan keabsahan dari metode seleksi menunjukkan ada hubungan empiris antara angka-angka pada ukuran seleksi dengan angka-angka pada kinerja. Jika ada hubungan yang kuat antara angka-angka tes dengan angka-angka kinerja pekerjaan, maka keabsahan yang berhubungan dengan criterion relate validity telah ditetapkan. Kajian tentang keabsahan yang berhubungan dengan kriteria memiliki 2 macam, yaitu pertama pengabsahan yang diramalkan, predictive validation, berusaha menentukan hubungan empiris antara angka-angka tes yang diambil sebelum perekrutan dengan kinerja akhirnya di tempat kerja. Pengabsahan yang diramalkan mensyaratkan seseorang untuk memberikan tes-tes kepada para pelamar pekerjaan, kemudian menunggu beberapa saat setelah mengurus administrasi tes agar dapat melihat cara yang dilakukan sebagian kecil pelamar, orang yang benar-benar direkrut. Kedua, yaitu pengabsahan secara serempak. Pengabsahan secara serempak atau concurrent validation menilai keabsahan tes dengan memberikan kepada orang-orang yang telah berada di tempat kerja, kemudian menghubungkan angka-angka tes dengan ukuran yang ada dari tiap kinerja manusia. Logika di balik strategi ini adalah jika para pelaku terbaik pada saat ini di tempat kerja memiliki kinerja tes yang lebih baik daripada mereka yang sedang berjuang di tempat kerja, tes tersebut memiliki keabsahan. Pengabsahan isi. Jika ukuran sampelnya kecil, strategi pengabsahan tes alternatif dan pengabsahan isi dapat digunakan. Pengabsahan isi atau content validation dilakukan dengan menunjukkan bahwa berbagai hal, pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh tes merupakan sampel yang mewakili berbagai jenis situasi atau masalah yang terjadi di tempat kerja. Tes yang absah isinya memperlihatkan kepada pelamar pekerjaan tentang berbagai situasi pekerjaan yang mungkin terjadi pada pekerjaan. Kemudian tes di mana pelamar pada saat itu memiliki pengetahuan, keterampilan, atau soft skill, dan kemampuan yang memadai untuk menangani situasi tersebut. Ketiga, ada generalisasi atau generalizability. Didefinisikan sebagai sejauh apa keabsahan dari metode seleksi yang ditetapkan pada satu konteks berkembang pada konteks-konteks yang lain. Misalnya ukuran GPA seseorang atau IPK seseorang pada program sarjana, tetapi apakah tes yang sama dapat memperkirakan kinerja pada program pasca sarjana? Jika tes tersebut tidak dapat memperkirakan keberhasilan pada situasi yang lain, itu tidak dapat disamaratakan pada konteks lain. Jadi daripada mengandalkan SAT untuk seluruh jenis program, tes-tes terpisah seperti GMAT, LAS, MCAT, dan GRE mungkin diperlukan untuk jenis-jenis tertentu sekolah tinggi tertentu. Keempat, ada pemanfaatan atau utility. Sejauh apa informasi yang diberikan oleh metode-metode seleksi akan meningkatkan efektivitas seleksi karyawan pada organisasi yang nyata.
Banyak faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan tes, contohnya nilai produk atau jasa yang dihasilkan oleh pemegang posisi pekerjaan memainkan peran, seperti semakin berharga produk atau jasa, nilainya lebih tinggi ketika menyeleksi pelaku puncak. Biaya tes tentunya juga memainkan peran. Nama saya Alibdas Muhammad dengan NPM terakhir 010. Di sini saya akan melanjutkan PPT yang dibuat oleh kelompok kami. Yang selanjutnya ada legalitas. Seluruh metode seleksi harus disesuaikan dengan undang-undang dan presiden hukum yang ada. Perundang-undangan pemerintah pusat ada 3. Perundang-undangan pemerintah pusat terpenting yang merupakan dasar bagi sebagian besar gugatan yang diajukan oleh para pelamar pekerjaan. Sebagai contoh, ada 3 undang-undang yang dipakai di Amerika Serikat. 1. Undang-undang Hak Sipil tahun 1991 melindungi para individu dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul kebangsaan. 2. Undang-undang Diskriminasi Sosial dalam Pekerjaan tahun 1991 banyak digunakan dalam seleksi karyawan. Penafsiran pengadilan terhadap undang-undang tersebut juga tercermin pada Undang-Undang Hak Sipil. Hal itu berarti jika ada praktik yang tampak murni yang terjadi memiliki dampak yang merugikan terhadap orang berusia lebih dari 40 tahun, beban pembuktian beralih kepada pengusaha yang harus menunjukkan kebutuhan perusahaan untuk menghindari vonis yang salah. 3. Undang-Undang Orang Amerika Penyandang Cacat American with Disabilities Act tahun 1991 melindungi para individu dari cacat fisik dan mental atau dengan riwayat yang sama. Undang-undang itu memperluas Undang-Undang Rehabilitasi Kejuruan tahun 1973 yang mensyaratkan para pengusaha untuk memberikan bantuan yang layak bagi para individu cacat sehingga dapat mencegahnya untuk menjalankan fungsi-fungsi dari pekerjaan ketika dirancang saat ini. Bantuan yang layak dapat meliputi menyusun kembali pekerjaan, mengubah jadwal kerja, membuat fasilitas mudah diperoleh, dan menyediakan kepada pembaca atau mengubah peralatan. Saya Faizul Haq dengan NPM 24510111021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu jenis-jenis metode seleksi. Pertama, wawancara. Wawancara seleksi telah didefinisikan sebagai dialog yang dimulai oleh satu atau lebih dari satu orang untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi berbagai kualifikasi pelamar untuk bekerja. Wawancara seleksi merupakan metode seleksi yang paling luas digunakan dalam organisasi, dan telah ada ratusan kajian yang benar-benar menelaah efektivitasnya. Namun, wawancara seleksi dianggap tidak efektif karena mahal untuk menggunakan jasa seseorang untuk mewawancarai orang lain. Lalu yang kedua ada wawancara seleksi. Untungnya, penelitian yang terbaru telah menunjukkan sejumlah langkah nyata di mana seseorang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kegunaan dari wawancara seleksi karyawan. Yang pertama, karyawan bagian SDM harus menjaga wawancara supaya terstruktur, terstandarisasi, dan terfokus pada sejumlah kecil sasaran yang akan dicapai. Setiap wawancara dengan menggunakan peringkat kuantitatif pada sejumlah kecil dimensi yang dapat diamati seperti gaya antar pribadi atau kemampuan untuk mengekspresikan diri sendiri, serta menghindari pemberian peringkat kemampuan yang mungkin dapat diukur dengan menggunakan tes-tes yang lebih baik seperti kecerdasan. Selain melakukan wawancara dengan pemberian peringkat kuantitatif, mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan situasi-situasi tertentu yang mungkin timbul di tempat kerja, dan menggunakan berbagai pertanyaan tersebut untuk menentukan hal-hal yang mungkin harus dilakukan seseorang pada situasi tersebut. Wawancara situasi sangat efektif jika menilai hal-hal yang sensitif yang berhubungan dengan kejujuran dan ketulusan para calon karyawan. Jelasnya hanya meminta orang-orang secara langsung, yaitu apakah mereka memiliki ketulusan sehingga tidak akan menghasilkan banyak cara dalam menggunakan informasi. 3. Surat referensi, data riwayat hidup, dan formulir lamaran pekerjaan. Sama seperti beberapa pengusaha yang berpikir untuk merekrut seseorang tanpa wawancara, hampir seluruh pengusaha juga menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi latar belakang pelamar sebelum wawancara. Informasi tersebut dapat diminta dari orang-orang yang mengetahui calon karyawan melalui pemeriksaan referensi. Lalu yang keempat, tes kemampuan fisik. Walaupun otomatisasi
dan kemajuan teknologi lainnya telah menghilangkan atau mengubah banyak tugas pekerjaan yang menuntut fisik, banyak pekerjaan masih memerlukan kemampuan fisik atau psikomotorik tertentu. Tidak hanya untuk memperkirakan kinerja, melainkan untuk memperkirakan cedera-cedera di tempat kerja dan penyandang cacat. Ada 7 golongan tes pada bidang tersebut. Orang-orang yang mengevaluasi ketegangan otot, lalu yang kedua kekuatan otot, lalu yang ketiga ketahanan otot, yang keempat ketahanan jantung dan pembuluh darah, yang kelima ada kelenturan, dan yang keenam keseimbangan, lalu yang terakhir koordinasi. Yang kelima, tes kemampuan kognitif. Ada 4 macam kemampuan kognitif, yaitu yang pertama tes kemampuan kognitif, yaitu dalam bahasa Inggrisnya Cognitive Ability Test. Tes-tes yang meliputi 3 dimensi, pemahaman verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan logika. Lalu yang kedua, pemahaman verbal, yaitu dalam bahasa Inggrisnya Verbal Comprehension. Pemahaman ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami serta menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Lalu yang ketiga ada kemampuan kuantitatif, yang dalam bahasa Inggrisnya Quantitative Ability. Kemampuan ini meliputi kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan berbagai masalah aritmatika. Lalu yang terakhir ada kemampuan penalaran, Reasoning Ability. Kemampuan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menemukan berbagai solusi terhadap beragam masalah. Yang keenam ada inventaris kepribadian. 2 ulasan terakhir dari bacaan kepribadian secara bebas meliputi 5 aspek kepribadian kami, mengacu pada 5 dimensi utama sebagai berikut. 1. Keterbukaan, yaitu bersikap ramah, suka bergaul, dan agresif. Yang kedua, penyesuaian diri, emosi stabil dan tidak mudah depresi. Yang ketiga, keramahan, sopan santun, penuh kepercayaan, dan baik hati. Yang keempat ada kerajinan, dapat dipercaya, teratur, dan tekun. Yang kelima ada rasa keingintahuan, peka terhadap seni dan berwawasan yang sangat luas. Ketujuh, sampel-sampel pekerjaan. Tes-tes sampel pekerjaan berupaya menirukan pekerjaan dalam konteks sebelum perekrutan agar dapat mengamati cara pelamar menjalankan pekerjaan tiruan. Tingkat ketepatan sampel pekerjaan dapat sangat bervariasi. Pada beberapa kasus, para pelamar menanggapi serangkaian studi kasus hipotesis yang baku dan permainan peran tentang cara mereka akan menanggapi situasi tertentu. Contohnya Google mendanai acara yang disebut Google Code Jam yang menarik lebih dari 10.000 peserta per tahun dari seluruh dunia. Pertandingan selama 1 hari mengharuskan para peserta untuk bekerja memecahkan beberapa masalah pemrograman yang sangat sulit di bawah tingkat tekanan waktu yang relatif tinggi. Contohnya, para finalis harus mengembangkan peranti lunak yang akan melakukan berbagai pencarian unik dan sulit dengan menggunakan jumlah minimum klik atau mengembangkan permainan perang interaktif yang rumit dari awal dalam waktu kurang dari 2 jam. Peserta yang menjadi pemenang menerima $7.000 dan jaminan pekerjaan bergengsi pada pusat penelitian dan pengembangan Google. 8. Tes narkoba dan kejujuran. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat juga ada di dalam organisasi-organisasi yang telah mengakibatkan 2 jenis tes yang baru, tes kejujuran dan tes pengguna narkoba. Dahulu banyak perusahaan yang menggunakan tes poligraf atau alat pendeteksi kebohongan agar dapat mengevaluasi para pelamar pekerjaan. Tapi ini berubah dengan berlalunya Undang-Undang Poligraf tahun 1988. Undang-undang tersebut melarang penggunaan berbagai poligraf untuk menghilangkan masalah pencurian yang dilakukan oleh para karyawan. Sebagai hasilnya, industri pengujian kejujuran menggunakan kertas dan pensil telah lahir. Kesimpulan yang dapat diambil dari bab 6 ini adalah seleksi dan penempatan karyawan memiliki 5 standar yang harus dipenuhi oleh seluruh metode seleksi karyawan, yaitu keandalan, keabsahan, generalisasi, pemanfaatan, dan legalitas. Pusat manajerial menggunakan banyak bentuk tes yang berbeda selama periode kurun waktu 2 atau 3 hari untuk belajar tentang calon karyawan pada posisi eksekutif yang penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.